merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi di level nasional maupun internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah diakui dan diapresiasi oleh kementerian atau lembaga dan publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah. Kita jaga prestasi di atas dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Pada hari Amal Bakti yang ke-77 tahun 2023 ini kita canangkan tagline kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Sejatinya kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas dan stabilitas dapat terwujud bila antara masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda. Tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi. Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang ini masih bisa dirasakan terutama di media sosial. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama, terutama juga kita yang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini harus terus melakukan upaya-upaya kerukunan, menggerakkan kerukunan antar umat beragama di lingkungan kita. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simbol kerukunan dan persaudaraan, dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat. Melalui peringatan Hari Amal Bakti yang ke-77 ini, mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan solidaritas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, para peserta upacara yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden, dan pada Hari Amal Bakti ke-77 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya 30 tahun kepada 936 orang, termasuk dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang, ya, termasuk nanti yang akan kami serahkan pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga
penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama dengan pakaian yang bervariasi, Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayanan masyarakat yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai negeri sipil. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TK/tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/TK/tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Pertama, nama Profesor Dr. Haji Ahmad Muhtadi Ridwan MAG, tanda kehormatan 30 tahun. Dr. Haji Fadil MAG, tanda kehormatan 30 tahun. Dr. Andes Cecep E. Rustana, tanda kehormatan 30 tahun. Siti Farhatul Luaini SE, tanda kehormatan 20 tahun. Suni Ami SAG, tanda kehormatan 20 tahun. Abdul Aziz SAG MPD, tanda kehormatan 20 tahun. Dr. Haji Rahmat Aziz MSI, tanda kehormatan 20 tahun. Dr. Sri Harini MSI, tanda kehormatan 20 tahun. Dr. Haji Eko Budi Minarno MPD, tanda kehormatan 20 tahun. Dr. Mampu Abdul Hasana SAG MPD, tanda kehormatan 20 tahun. Faizudin Harliansa SAG SSMIM, tanda kehormatan 20 tahun. Mufid SAG SSMU, tanda kehormatan 20 tahun. Nuril Ma'arif SAP, tanda kehormatan 20 tahun. Andi Roni Irawan SPSI MSI, tanda kehormatan 20 tahun. Haji Ainur Rafiq LC MAG PSD, tanda kehormatan 20 tahun. Dr. Haji Z. Besemir LC MA,
tanda kehormatan 20 tahun. Haji Khairul Anam LCMH, tanda kehormatan